Sebenarnya lama, cuma karena harus kejar tayang, jadi harus dipercepat. Harus begitu. Ya, gue lagi ada project. Insya Allah kalau nggak ada halangan dalam waktu dekat ini gue menyelesaikan IP gue yang kedua. Ini ambil gue nih. Ini jadi ambil gue nih. Gue banyak mau ya. Banget. Ini dia lewat. Q&A Sound Engineer. Pernah nggak sih lo Wah, apa tuh? Apaan nih? Ngomong apa sih? Pernah aja. Mas Rio? Yes. Nah, lu kan nih seorang produser musik lah, udah banyak artis yang lu produserin. Prosedur. Dari mulai artis cowok, Iya. artis cewek, bahkan ada anak-anak lu produserin juga. Ya, cuma tes laki. Men. Ayam. Nah, kadang saat ya kita dengerin lagu lu gitu, kita akan tahu, ini lagu kayak produsernya Mas Rio nih, karena lu kayak punya ciri sendiri gitu di musik lu. Nah, cara bikin ciri di musik kita itu kayak gimana sih, Mas? Cara bikin ciri harus ada caranya sehingga ada cirinya. Bang. Jadi ada curunya. Asal jangan ada coronya. Jadi kalau apa ya? Ya itu naluri sih ya, itu naluri dari diri sendiri yang keluar gitu aja. Basicnya gue bikin musik nggak pernah neko-neko dan apa ya, selalu jujur aja sih atas semua notasi dan lirik-lirik yang gue tumpahkan gitu aja. Apa lu emang kalau memilih artis yang pengen lu produserin tuh lu kayak pengen artisnya punya identitas suara yang jelas, punya karakter yang jelas? Apa lu milih-milih kayak gitu nggak sih, Mas? Atau semuanya lu sikat gitu? Oh enggak sih, jadi kalau gua biasanya ya, karena mungkin lagu gua juga belum terlalu banyak, jadi gua mencari kayaknya karakter vokal ini cocok buat lagu gue yang ini deh gitu. Oh, justru lu menyesuaikan karakter vokal dengan lagu yang lu punya. Iya. Kurang lebih kayak gitu ya. Betul. Oke, untuk Bang Tommy nih. Yap. Nah, Bang Tom, selama ini kan lu menjadi seorang sound engineer dari lagu-lagunya Mas Rio Adiwardana lah. Dari mulai EP-nya Sisi Lain kurang lebih. Benar nggak sih? Benar. Benar. Nah, gue mau nanya deh. Lagu Rio Adiwardana dari EP-nya Sisi Lain itu yang paling panjang prosesnya lagu yang mana, Bang? Ampun. Dari judul nyerah, lagunya Ampun nih. Dari judulnya aja udah ampun ya. Ya di situ soalnya kan ada macam-macam instrumen juga, ada tambahan, ada brass section ya. Apa brass section ya? Brass section. Brass section ya. Soalnya kan nggak brass. Enggak brass. Nope. Ya karena Brass udah jadi bubur. jadi bubur. Nasi. Iya. Soalnya proses rekamannya juga karena tidak bersamaan, kan enak aku brass section tuh kan bareng-bareng kan. Tuh. Ini jadi harus one take ya, prosesnya di situ agak lama sih. Berapa lama tuh, Bang? Kalau boleh tahu, sebulan kah, seminggu kah, 2 minggu kah? Sebenarnya lama, cuma karena harus kejar tayang, jadi harus dipercepat. Harus begitu. Berarti nggak ada batasan lama ya? Nggak ada batasan lama. Kalau emang udah Iya, deadline ya lu harus sikat. Oke. Nah, ini untuk lu berdua nih. Sebenarnya hubungan antara sound engineer sama produser itu seperti apa sih hubungannya? Ya bukan hubungan yang gimana-gimana. Ini ambil gue nih. Ini jadi ambil gue nih. Iya. Karena emang produsernya ngasih pertanyaannya kayak gitu nih. Iya. Hubungannya ya kayak misalnya lu emang harus into banget sama produsernya, atau si produser milih banget sound engineer-nya gue maunya si Tommy nih, atau sound engineer-nya gue maunya si A, si B segala macem. Kayak gitu nggak sih? Dari sama gue dulu. Dulu deh. Kalau dari gue dulu, kalau gue pasti dengerin dulu ya bahannya dulu ya, materinya seperti apa. Terus gue harus bisa translate tuh si produser nih maunya lagunya nih genrenya apa, terus apa sih namanya, ambience kayak apa. Karena gue banyak mau ya. Banget. Ini dia lewat. Dan gue juga harus sadar diri juga dengan fasilitas yang gue pakai itu adanya apa gitu ya, itu
seandainya nih si Mas Rio punya request yang tadi lu bilang nih, Ah. alat di lu nggak ada Iya nih, itu nih. bakal lu usahain alatnya ada, Heeh. materinya lu lempar ke orang lain. Oh, Seandainya kayak gitu. untuk recordingnya ya? Untuk recording. Untuk recordingnya sebenarnya kalau recording sih itu masalahnya teknis aja ya, masalah teknis aja. Kalau sekarang kan fasilitas juga udah macam-macam, udah ada software juga. Berarti Jadi aman-aman aja ya. aman-aman aja sih sebenarnya. Nah, dari Mas Rio sendiri gimana nih Mas? Cara lu memilih sound engineer itu berdasarkan apa? Berdasarkan emang taste-nya, gue cocok sama Tommy nih, atau gue cocok sama si A atau si B? Seperti apa sih Mas? Kalau gua berdasarkan nggak so tahu. Emang ada yang tahu Mas ya? Maksudnya gini, kadang-kadang si sound engineer itu sebenarnya gue lebih cocoknya tuh mungkin bisa dibilang itu co-producer ya. Iya. Ya, jadi karena apa ya? Dia tuh yang menerjemahkan isi kepala dari si produsernya. Misalnya kayak gue nih sama Mas Tommy. Mas, gue mau bikin lagu ini ambience-nya kayak ini gitu. Oke. Nah, itu oke, berarti dia sudah bisa mentranslate tuh. Oke, berarti instrumennya ada ini. Contoh, gitar. Oke, berarti nggak terlalu nge-crunch. Terus apa sih reverbnya mungkin kayak gitu loh, maksudnya yang agak lebay reverbnya. Terus Atau kering. Iya, terus delaynya mungkin tipis atau ya kayak gitu-gitu. Jadi begitu pas didengar gitu, akhirnya gue jadi yang oh oke, sesuai nih sama bayangan yang gue mau gitu. Nah, sound engineer tuh menurut gue harus bisa mentranslate itu gitu. Dalam hal ini ada kasus nggak sih apa yang lu mau tuh susah diterjemahkan sama seorang engineer? Kadang-kadang ya ada, karena kan gini, gue cuma bisa kadang-kadang gini, gue maunya soundnya begini nih, ya kayak gimana, pokoknya kayak John Mayer nih contoh ya, tapi Bahasa angin. tapi itu kelasnya tuh lebih diturunin dikit, terus lebih ya kalau nggak sepaham gitu ya, jadi kan itu yang kadang-kadang suka jadi miskom gitu. Nah, kalau berbicarain hubungan sehati nih, ada nggak sih sekarang project yang lagi lu jalanin berdua nih? Ini nanya sama siapa nih? Berdua. Kasih tau nggak? Kasih tau nggak? Jadi lu mau tahu? Lu mau tahu? Jadi gue lagi ada project, insya Allah kalau nggak ada halangan dalam waktu dekat ini gue menyelesaikan IP gue yang kedua. Targetnya kapan nih Mas rilisnya Mas, IP-nya Mas? Targetnya, rencananya itu pengennya sih Mei itu udah rilis ya. Cuman balik lagi ya semuanya itu banyak faktor yang mendukung gitu loh. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar aja sih. Gitu. Ya berarti so far lu berdua nih lagi menggarap satu IP lagi punya Ya. Rio Adiwardana. Nah, kira-kira progresnya udah berapa persen nih Bang Tom? Progresnya sih udah untuk berapa lagu ini ya? Udah totalnya kan ada 4. 3 udah oke lah ya. 3 udah oke, tinggal 1. dia aja nih. Vokal. Dari 4 lagu semuanya udah aman kah, atau emang gue masih nunggu tag vokal, gue nunggu tag apa gitu segala macam? Ada satu lagu lagi yang belum ya? Ya, jadi yang dari 4 lagu ini yang 3 tinggal tag vokal, yang satunya lagi tinggal tag semuanya. Dikerjain dong. Kalau enggak lama-lama tinggal tidur. Ya berarti ya hampir 70% lah ya. Iya. Ya mudah-mudahan di bulan Mei bisa tercapai lah target-targetnya semua. Iya, Nah, amin. berarti dari EP itu, dari 4 lagu itu pasti ada satu lagu yang lu highlight banget kan di EP lu ini. Nama EP-nya ada bocoran kah? Ada Apa? Rembes. Water dong. IP-nya jujur aja gue belum gue cari-cari yang catchy gitu, yang gampang. Kayak gue dari My Story, terus kan gue ke sisi lain. Itu kan memang jumping ya dari yang gue ballad banget, terus tiba-tiba ke pop acid jazz. Gue nggak bisa bilang itu pure acid jazz karena masih ada sentuhan popnya gitu.
EP yang selanjutnya masih di genre yang sama dengan EP gue yang sebelumnya, akan tetapi ada sentuhan yang agak berbeda sedikit di EP yang sekarang. Apa nih, ada etnik kah atau ada apa-apanya, Mas? Ada sisi apa ya, idealis gue ya Mas. Iya. Ada sisi apa ya, ego gue di situ, dan lagu itu udah sekitar 2 tahun gue udah buat, cuman baru gue produce sekarang ini gitu. Nah, untuk lu Bang Tom, perbandingan dengan next EP ini ada yang berubahkah dari sisi lain? Karena kan yang gua tahu Rio tuh mau, ya yang dibilang tadi, mau lebih Iya. fokus ke acid jazznya ini kan, Ah. acid pop mungkin ya, Iya. atau jazz pop atau apa? Pop acid jazz. Pop acid Ya, jazz. Oke. iya. Kalau kalau apa ya? Kalau itu hanya genre aja ya. Kalau itu genre musik aja. Yang penting kan orangnya nggak berubah. Jadi gaban. Kalau Ranger. iya, kalau produser rubah lagi, otomatis kan harus adaptasi lagi. Iya. Kayak dari nol lagi ya. Kalau ini sih tinggal ngalir aja. Oke, Kalau sekarang. oke. Ya berarti emang nggak yang signifikan banget Nggak, lah ya. Kalaupun memang berubah ya mungkin berubah untuk apa ya, lebih berprogres yang lebih baik mungkin. Iya, nggak sih? pasti. Oke. Pasti. Thank you banget nih atas waktunya Bang Rio, Iya. Bang Tommy. Sama-sama. Semoga Sama-sama. lancar Amin. proyekannya dan Amin. kita tunggu banget di Amin. bulan Mei Ya. untuk EP-nya. Mei. Boleh dong? Oh, Bukan dong. Beda. Boleh dong spill Bang Rio mungkin Ya. lagu yang bakalan di-highlight, entah itu dari lirik, notasi atau nada. Ada nggak sih? Boleh nggak sih? Di play aja lah. Di aja, dinyanyiin aja. Oh, dinyanyiin aja ya. Ah, Gue nyanyiin verse-nya aja kali dikit ya. boleh. Tak pernah terbayang di dalam hatiku untuk meninggalkanmu sendiri menangis gitu. Gue kebayang sih lagunya seperti apa Wah. dari lu nyanyi itu. Oke deh, sekali lagi sukses Bang Amin. Rio, Bang Tommy, Thank you. semoga Thank you. lancar semuanya. Sampai ketemu lagi, dah. Dah.